Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan coba bersama-sama menyamakan persepsi tentang pengelolaan website masjid ya, yang sudah teman-teman terima ya, dan juga yang sudah mengusulkan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita samakan persepsinya biar tidak terjadi lagi beberapa hal yang mungkin masih mengalami kendala ya, bagaimana dengan cara melengkapi dan sebagainya. Saya coba mengulang kembali tentang panduan yang sudah pernah kita share di pembekalan dan juga di grup untuk masing-masing kordes, bahwa panduan untuk mengelola website masjid itu ada di sini ya, di alamat KKN Unuga SID, kemudian panduan modul Mamusda, dan ini sudah kami share ke email ya. Nah, untuk pertama kali masuk ya, teman-teman nanti tinggal disesuaikan karena ini websitenya berbasis WordPress, maka untuk mengakses ke halaman admin, teman-teman cukup menambahkan karakter di akhir dari alamat website teman-teman, yaitu dengan nama WP admin ya. Sebagai contoh ini misalnya nama websitenya adalah Asegaf, maka untuk mengakses adminnya itu yaitu tinggal diketik garis miring kemudian ketik WP strip admin gitu ya, gini dan enter. Sama persis dengan yang sudah disertakan di passwordnya. Username dan passwordnya apa itu sudah dikirimkan ke koordinator ya, sudah. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan coba contohkan ya, ini saya masukkan. Ya, setelah kita masuk ke admin dengan memasukkan username dan password yang sudah diterima, di sana akan tampil sebuah halaman dashboard ya, seperti ini ya tampilannya ya. Ya, ini ada beberapa komen dari pengunjung, tapi ini kalau kelihatannya ini adalah spam ya. Jadi kalau yang ini kita tinggal, karena alamatnya pakai bahasa Inggris dan ini sebenarnya nggak kenal ya, maka kita masukin aja ke spam. Kayak gini aja. Kalau nanti muncul di websitenya teman-teman tinggal digitukan aja ya. Nah, pertama untuk hal yang umum nantinya dibekali oleh teman-teman itu adalah pada saat melakukan editor atau login sebagai admin di website masjid, teman-teman upayakan dibiasakan membuka beberapa tab ya di Chrome ya. Yang pertama tab untuk melihat tampilan sebagai admin ya, tab lagi teman-teman buka sebagai pengunjung ya. Jadi kalau ini kan sebagai admin, nah kalau sebagai pengunjung maka tinggal diklik di new tab di sini. Ini ada tampilan sebagai pengunjung. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyesuaikan antara tampilan yang tampil di pengunjung dengan bagian yang harusnya kita rubah di bagian admin ini ya. Jadi semua yang ada di sini itu rubahnya lewat dashboard admin ini ya. Sebagai contoh kita akan melihat halaman yang ini ya. Kalau kita lihat ini ada logo, kemudian ada menu ya, menu atas, ada nomor WA ya. Ini dimana ngerubahnya? Nah, ngerubahnya itu ada di sini ya, di bagian namanya tampilan, kemudian pilih disesuaikan. Ya, pada bagian logo ini teman-teman nanti bisa ngerubahnya itu di bagian pengaturan, kemudian profil masjid. Ya, di sana ada nama, kemudian bukan di sini, di sini di identitas. Nah, di sini di identitas itu ada logo. Nah, ini yang teman-teman bisa rubah kalau memang ingin dirubah gitu ya. Untuk logo teman-teman silakan bisa disesuaikan dengan logo masjid yang sudah ada gitu, atau Anda bisa juga berkreasi membuatkan logo masjid yang nantinya ditaruh di website gitu ya. Untuk logo saya sarankan ukurannya itu tidak besar-besar ya, karena ini bentuknya lebar, jadi nanti temennya bisa pakai ukuran 100 pixel kali 200 pixel ya, atau yang kelipatannya itu gitu ya, akan nanti sesuai tempatnya di sini gitu ya. Nah, seperti inilah kira-kira yang hijau ini ya. Nah, kemudian ada di bawahnya ada ikon situs ya. Ikon situs ini adalah ikon yang nanti tampil di bagian sini nih. Nih kalau kursornya kelihatan ya. Ini ada kelihatan ya, di bagian atas itu alamat itu ada gambar kecil ya, gambar kayak Masjid Kuba itu. Nah, itu adalah ikon.
Nah, kalau teman-teman mau ganti tinggal diganti saja dengan ikon sendiri gitu kalau misalnya mau diganti. Kalau tidak diganti juga enggak apa-apa ya, tapi ini kalau memang pengen kreasi, pengen diganti silahkan. Itu ya, dari sini cukup ya untuk mengganti informasi ini dan ini ya. Nah, berikutnya di mana lokasi mengatur menu-menu yang di sini nih. Nah, mengatur menu-menu itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau saya kembali ke halaman depan ya, itu teman-teman bisa atur di menu tampilan, kemudian pilih menu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu ada namanya menu yang terpilih saat ini ada di menu header ya, WP Masjid. Namanya WP Masjid menunya. Nah, kalau kita lihat ke bawah itu akan ada tanda checklist di sini, tampil menu di navigasi header. Nah, ini artinya yang ini header ya. Nah, cara menambahkan atau mengurangi atau mengedit itu teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini ada beranda, ada profilnya. Kalau kita amati di sini juga ada beranda, ada profil. Nah, ini menu utama, kemudian di bawahnya ini ada sub menu. Nah, sub menu yang ada di menu profil itu ada takmir layanan. Ini kalau kita lihat di bagian admin itu juga sama persis ya. Menu utama ini yang menu sub menunya ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan di dalam sub profil, maka silakan nanti digeser ke sini. Nah, sebagai contoh misalkan kita mau nambahin menu baru nih. Nah, cara nambahnya adalah kita bisa milih dari beberapa item yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini kalau misalnya kita nambahin informasi, misalnya informasi rekening infak misalnya. Nah, ini daftar kiri adalah lihat semua. Nah, di sini misalkan saya ingin nambahin rekening infak nih ke menu ya. Ya di sini kan nggak ada nih, nggak ada di sini ya, adanya di dalam sini rekening infak. Nah, saya ingin nambahin lagi satu lagi yaitu rekening infak, tapi yang nanti tampil di sini. Nah, caranya tinggal dicentang, kemudian pilih tambah ke menu. Nah, nanti otomatis akan ada satu menu baru di bawah sini ya. Ya, dia sejajar dengan menu yang lain ya. Artinya dia nanti sejajar dengan lainnya dengan pengumuman. Ya, jadi kalau gambarnya nanti akan muncul di sini nih. Nah, kalau pengen tampil kita simpan dulu. Nah, simpan. Kalau sudah simpan, kita bisa refresh untuk melihat hasilnya. Nah, ada lagi ya, ada menu baru ya, rekening infak. Nah, kalau misalnya rekening infak ini udah selesai ya, artinya kita udah nambahin menu, udah berhasil ya dengan cara seperti itu ya. Nah, sekarang kita pengen geser misalnya nih, pengen geser taruh di bawahnya lainnya misalnya. Maka kalau ingin menggeser ke dalam sub menu di lainnya, maka ini tinggal di drag ya, di drag itu ke dalam di bawah lainnya. Yaitu caranya adalah tinggal diarahkan di atas rekening infak ini, terus kita tarik ke atas. Nah, ini ada kalau kita lihat itu ada kotak-kotak itu ya. Nah, ini kita dari sini terlepas. Nah, ini artinya kita meletakkan menu sub menu rekening infak di dalam menu lainnya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, untuk melihat hasilnya kita tinggal di refresh. Ya, yang tadi di sini ada ya, nggak ada ya. Sekarang kita lihat di sini ada di sini gitu ya. Kalau kita buka gimana? Tampil nggak? Tampil ya, ini gitu ya. Itu cara merubah dan memperbaharui menu-menunya. Dan ini juga bisa digunakan untuk merapikan. Misalnya ini saya nggak cocok nih, kita nggak cocok misalnya menurut anjuran dari takmir kayaknya menunya tidak harus begitu ya. Misalnya ini kan misalnya tausiah sama berita ini sudah di depan, saya ingin laporan infak tuh di atas saja pak. Nah, maka kita tinggal geser aja laporan infak ini ya, kita taruh di atas. Nah, di sini misalnya ya, di bawahnya tausiah. Nah, itu bisa kita simpan lagi. Kita refresh. Nah, harusnya sudah tampil nih laporan infak di sini. Gitu ya, itu cara menunya. Berikutnya, teman-teman juga nanti bisa memperbarui komponen yang ada di halaman utama ya. Jadi ini kalau kita buka pertama kali nama website kita itu akan muncul halaman seperti ini ya. Ada menu, ada logo yang ada gambar yang berjalan seperti ini ya. Kemudian juga ada jadwal sholat. Nah, jadwal sholat ini cara gantinya di mana Pak? Ini kan semuanya kesugihan semua ya. Padahal ada yang di Majenang, ada di Wangon ya, ada di Daya Luhur, kan nggak sama dong Pak jamnya ya. Untuk itu cara gantinya itu teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan jam. Nah, nih.
Nah, pengaturan jam. Nah, ini jadwal sholat itu maksudnya ke tampilan kemudian jadwal sholat. Nah, kita lihat ya ke menu tampilan kemudian disesuaikan ya. Tampilan kemudian sesuaikan. Di tampilan sesuaikan di sini. Kemudian setelah di sana kita masuk ke menu jadwal sholat. Nah, jadwal sholat di mana? Itu masuk di pengaturan. Kemudian mana nih? Nah ini di sini ya, di petugas harian ya. Kemudian pilih sumber jadwal sholat ya. Di sini ada pilihan, ada musim pro, ada ID sholat. Nah, saran saya pilih yang ID sholat. Nah, kemudian di sini ada ID kotak. Nah, ID kotak ini di kesugihan itu ID-nya adalah 16110. Nah, kalau di eh, desa atau kecamatan Anda itu apa kodenya berapa, itu kalau pengen tahu bisa cari di sini nih. Ini ada link ID sholat, diklik kanan pilih new tab gitu ya. Nanti di sana ada tampil seperti ini ya, nanti tinggal klik tombol yang ini nih, cari merah ini, diklik kemudian tulis kecamatannya, misalnya kecamatannya Majenang ya. Nah, ada nih Majenang, Cilacap, diklik nanti akan muncul waktu sholatnya ya. Nah, ini yang tampil di sini adalah waktu sholatnya di Majenang. Nah, untuk tahu ID-nya di mana? ID-nya ada di atas ini nih. Nih, ID-nya ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang saya vlog ini ID di Majenang itu ada 16114. Nanti kalau kita ingin ganti tinggal di copy saja. Kemudian ditaruh di ID sholat sini. Ini kalau saya paste di sini ya. Nah, kalau saya terbitkan nanti jadwal sholatnya tidak lagi Kesugihan, tapi sudah ganti di Majenang. Nah, kita buka di sini. Ini kan masih Kesugihan nih. Kalau saya refresh, nah, nama kotanya jadi kota apa? Nah, di sini. Nah, jadi Majenang ya. Gitu ya. Nah, gitu kira-kira cara ganti jadwal sholatnya. Kemudian yang di bawahnya yang kayak metode ini, saran saya pilih yang Sihat Kemenak ya, karena di sini ada beberapa negara ada standar ya. Pilih yang Kemenak aja. Kemudian di bawahnya ada jadwal sholat subuh, imamnya siapa, jadwal muazzinnya siapa, duhur sampai isya. Nah, tolong nanti teman-teman bisa dibantu untuk melengkapi nama-nama ini siapa ya. Minimal kalau tidak ada petugasnya adalah nama Anda gitu ya, selama KKN ini ya, selama 40 hari itu diisi nama Anda dan muazzinnya, minimal itu ya. Jadi gitu, syukur-syukur sih sudah ada takmir dan pengelolanya sudah ada ya, gitu nggih. Itu untuk jadwal sholat. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu takmir ya. Takmir itu di mana? Nah, takmir itu cara ngisinya ada di mana? Kita lihat di takmir. Nah, pengurus takmir itu di menu takmir. Ya, kita masuk ke sini. Kalau udah di sini tinggal klik dulu yang ini nih. Kita ke menu utama lagi, dashboard, masuk ke menu takmir. Nah, ini ada takmir. Klik takmirnya. Nah, di takmir nanti ada error nih. Tunggu dulu bentar. Oh, saya terputus ya, bentar. Bentar. Ya, di takmir ya nanti akan tampil seperti ini ya. Halaman takmir nanti akan menampilkan semuanya. Nah, ini kalau untuk menambahkan tinggal klik tambah, add post di sini ya. Di sini juga ada add post, tambah baru ya. Nah, di sini. Nah, sebagai contoh kita mau nambahin lagi, misalnya saya contohkan tambah post gitu ya. Nanti teman-teman bisa juga melihat judul. Saya kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau ingin melihat isinya kayak apa, teman-teman bisa lihat contohnya ya. Misalkan di sini ada contoh nama takmirnya Misbahus Surur ya. Ini contoh kalau kita sunting gitu ya. Untuk kita edit itu ada bagian-bagian yang nanti teman-teman harus perhatikan untuk menyamakan bagian-bagiannya agar nanti tampil di halaman depan ini jadi lebih tepat ya. Jadi di sini ada tampilan, ini ada pengurusnya, ada nama jabatan ya, ada nama dan detailnya. Jadi kalau kita klik nanti ada nama, kemudian ada posisi, ada keterangan ya. Nah, kalau di bagian sini kalau kita lihat itu ada nama di sini tulisnya. Ya. Nah, ini kalau teman-teman nanti perhatikan, ini yang pertama adalah nama atas, kemudian di sininya adalah deskripsi dari nama. Deskripsi
dari nama takmir. Nah, isinya apa Pak? Misalnya bisa diisi ya semacam kayak biografi lah, biografi takmir misalnya. Nah, itu Bapak Misbah adalah alumni misalnya di Pondok Pesantren Al Ihyaul Madin Sugian. Kemudian beliau misalkan ditunjuk oleh masyarakat misalnya untuk menjadi imam Masjid Asyikaf. Berkat beliau misalnya masyarakat menjadi giat ke masjid. Misalnya beliau sudah menjadi imam masjid sejak tahun misalnya 2001 misalnya gitu, dan seterusnya. Ini nanti tinggal dikreasikan dengan kreativitas teman-teman ya. Yang penting di dalam sini itu mewakili informasi yang berhubungan dengan nama imam ini ya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu kalau kita lihat ini ada 2 blok ya, kayak gini ya. Nah, nanti ada beberapa yang harus ditambahkan, yaitu pada bagian sini nih. Nah, ini harus ditambahkan ya. Kalau misalkan ini enggak ada, ini kalau belum ada gambarnya, nanti ada tombol seperti ini nih, tetapkan gambar unggulan. Nah, ini yang nanti harus kita tambahkan sebagai semacam kayak gambar pemantik ya, biar nanti kelihatan menarik ya. Ini akan tampil di sini nih. Nih, kalau ada gambarnya nanti muncul di sini. Nah, saran saya nanti tambahkan gambar dari takmirnya siapa gitu ya, biar nanti lebih bagus gitu ya. Misalnya ini ya, kita tinggal tetapkan. Nah, terus juga nanti saya minta takmir masjid yang ada di sana difoto juga agar ditampilkan di sini. Nah, tapi sebelumnya juga dimintai dulu disampaikan bahwa difoto untuk kebutuhan menampilkan di profil masjid. Jadi nanti kita izin dulu ya, berkenan atau tidak ya. Kemudian upayakan ketika memfoto itu custom atau kostum yang dipakai juga sesuai ya, jangan sembarangan. Misalkan diupayakan biar posisinya, pencahayaan, baju pakaiannya juga disesuaikan dengan masjid, karena ini adalah untuk masjid. Maka pilihlah gambar yang mewakili dari kegiatan masjid, misalnya pakai kopiah, pakai koko atau yang lainnya yang lebih sopan gitu. Oke. Kemudian di bagian bawah ada posisi ya, ini juga nanti bisa diisi. Pak Misbah ini sebagai apa, imam atau muadzin atau bendara atau sekretaris atau yang lainnya, nanti tinggal disebutkan di sini. Nah, ini kata-kata yang ada di sini nanti akan muncul di sini ya, ada posisinya di sini, jadi akan lebih bagus ya tampilannya ya, ada nama, posisi, kemudian ada keterangan. Nah, ini kalau kita sudah simpan maka nanti akan tampil di sana gitu ya. Kalau saya simpan maka, nah ini simpan ini ya, maka nanti ketika ini saya refresh, ini kan ini ya, saya buka lagi di sini takmir. Nah, yang Misbah ini ya, ini kan, nah fotonya sudah berubah. Nah, dan harus ada keterangan di bawahnya. Nah, ini kan bagus. Nah, ini, gitu ya tampilannya ya. Gitu untuk takmir ya, gampang ya. Nah, kalau kembali sudah disimpan, kemudian kalau kita ingin kembali ke dashboard tinggal klik yang ini, hijau ini. Nah, itu ya. Kita kembali ke tampilan yang lain nih. Untuk merubah yang lainnya apalagi ya, misalnya kayak menu yang yang gambar ini ya, yang gambar panjang ini juga menarik ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa mengganti logo ini silahkan gitu ya. Artinya diserahkan memang dirubah sesuai dengan kondisi foto atau suasana yang ada di sana ya, biar setiap masjid itu punya suasana yang berbeda gitu. Websitenya ada gambar minimal masjidnya lah gitu ya, ke tampak depan atau foto kegiatan di masjid itu ya. Nah, gantinya di mana? Gantinya ada di menu gambar slide di sini nih. Nah, kalau kita klik dari dashboard, pilih gambar slide, di situ nanti akan muncul beberapa contoh slide yang sudah ada 3 ya slide ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat itu kalau saya sunting. Nah, sunting ini yang contoh ini adalah sebagai contoh ya, biar teman-teman bisa punya gambaran. Oh, kalau mau nambah lagi tinggal tambahkan aja, yang penting komponennya teman-teman paham. Wah, ada nama, kemudian ada gambar yang harus diganti di sini ya. Jadi kalau nambahin gambarnya tinggal diganti di sini. Diganti, disingkirkan boleh, terus ditambahkan gambar yang baru. Nah,
Karena di sini adalah ukurannya lebar ya, teman-teman bisa lihat pedoman di sini nih. Mengganti slide itu itu nanti ada beberapa pedoman yang agar nanti teman bisa bisa gunakan ya. Jadi kalau teman-teman bisa, oh nah di sini, oke ya. Oh ya, sebagai contoh untuk ukurannya nanti teman bisa nyontoh ukuran yang sudah ada ya. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, itu dia pakai ukuran 1200 kali 410 pixel ya. Jadi ini ukuran rekomendasinya ya. Jadi ada ukuran yang ideal untuk ditampilkan di bagian ini ya. Ini ukurannya adalah 1200 kali 410 pixel. Jadi kalau teman-teman hasil habis moto, maka nanti diedit ukurannya sampai segini ya, nanti tepat di bagian ini gitu ya. Kalau kelebaran juga nanti agak menceng gitu, agak agak nggak presisi gitu ya, nggak proporsional gitu ya kayak dalam desain itu ya. Gitu, nanti kalau sudah tinggal disimpan gitu ya, nanti tampil di sini. Kalau sudah, untuk yang lainnya boleh diisi boleh enggak ya, yang penting namanya aja di sini untuk memberi tanda bahwa ini yang gambar apa gitu ya, slider berapa, gambar yang keberapa, itu boleh ya, tinggal disimpan. Jadi kalau ini contohnya edit ya, kalau nambah gimana, nambah sama aja sebenarnya, tinggal di add post di gambar slide itu. Nah, nanti tinggal ditambahkan misalkan gambar masjid misalnya ya. Nah, udah. Kemudian di sini ya sudah, di bagian sini nih ada blok, ada gambar slide ya, tinggal di sini tetapkan gambar unggulan. Nah, misalnya saya mau ambil yang gambar ini nih. Nah, terus saya tetapkan. Nah, kalau saya sudah pilih ini, tinggal saya terbitkan. Terus terbitkan lagi. Nah, seharusnya kalau sudah begini maka gambar yang ada di sini akan ada tambahannya ya. Kalau kita lihat, kita refresh. Nah, sudah ada ya. Nah, jadi agak sedikit menarik ya gambar masjidnya ya, ada gambar masjid yang beneran. Nah, ini kalau karena ada ukuran yang berbeda, sehingga ketika pindah ke gambar lain jadi mengecil ya, karena ukurannya yang ini tidak sama dengan ukuran yang lain ya. Yang ini 1024 kali 700, yang tadi kan cuman 1200 kali 400. Jadi ada sedikit ketinggiannya yang berbeda. Jadi ketika geser ke gambar berikutnya dia agak naik ya. Nah, ukuran yang standar yang bagus itu adalah 1200 kali 400. Nah, kalau sudah punya, teman-teman bisa edit dulu gambarnya biar sama presisinya. Nanti tinggal diedit di bagian media. Nah, ini kalau sudah, misalnya saya tambah gambar nih, misalkan tambah gambar kok gambarnya terlalu besar misalnya ya, itu bisa ditambahkan misalnya gini. Saya punya gambar nggak di sini? Misalnya ini nih. Nah, misalkan saya nambahin foto lagi yang berbeda, dan ini juga berlaku untuk foto yang lain ya. Jadi saya sarankan untuk foto atau gambar-gambar nanti yang akan digunakan itu ukurannya tidak lebih dari 500 kilobit ya. Nah, ini kalau besar ya, nanti diedit dulu, disunting. Nah, disunting. Nah, nanti di sini kita akan potong biar tidak terlalu besar. Misalkan ini saya potong dulu. Nah, biar agak lebar gini, terus ke sini lagi gitu ya. Satu, kalau kurang lagi gini. Nah, saya nggak segini lah. Nah, udah terapkan. Nah, kemudian saya akan rubah ukurannya menjadi 1200. Oh, enggak. Oh, skala aja. Bentar. Ini saya ganti dulu. Ini saya ulang lagi. Saya edit lagi. Potong. Ini saya atur. Misalkan segini. Nah, misalkan segini ya. Misalkan segini nih. Kemudian saya terapkan potongan. Kemudian saya simpan edit. Nah, nah gini kan. Nah, kalau misalnya sekarang ukuran jadi 2000 ya, kebesaran. Satu yang lagi biar presisi. Nah, setelah dikecilin, kita pingin skalanya kita atur ya. Misalkan kita atur menjadi 1200 nih, 1200. Nah, kita skalain. Nah, udah. Jadi sekarang ukurannya kalau kita lihat ya, nah 1200 kali 563. Nah, gitu ya.
besar ukurannya berapa? 100 kilo. Nah, udah kecil ya. Nah, kalau sudah kita, nah sekarang kalau kita ingin taruh di slide, maka sudah bisa. Misalnya kayak gini nih, misalkan yang ini kita tambahkan lagi ya, misalnya yang kedua adalah gambar masjid 2 itu ya. Kemudian di sini kita tambahkan di sebelah kiri, kita tetapkan gambar unggulan, kita pilih yang ini tadi yang udah kita edit. Kita, nah perlu juga diketahui yang di sini ketika kita nambahin gambar atau image ya, itu di bagian ini ya, atribut pada gambar itu dikasih keterangan ya, misalkan nama masjidnya, foto itu apa gitu, masjid. Misalkan ini contohnya adalah fotonya itu adalah Masjid Asegaf ya, maka ini saya keterangan title tag alt-nya saya isi ini gitu ya. Saya copy juga, saya taruh di sini, di judul juga sama, di keterangan juga sama, di deskripsi juga sama ya. Jadi jangan dikosongkan ya, saran saya diisi lah ya. Kemudian ditetapkan gambar unggulan. Nah kalau sudah, nah untuk melengkapi gambar slide itu yang diisi cukup nama saja dan gambar saja cukup ya, terus terbitkan lagi. Nah sudah, ini tinggal di close, kita lihat hasilnya, kita bisa refresh di sini ya, nanti nunggu loading selesai. Nah sudah tampil ya, gitu ya. Nah itu kira-kira untuk menambah bagian-bagian yang biasanya sering ditanyakan oleh teman-teman kelompok ya. Nah kemudian untuk yang ini bagiannya kan ada ini ya, ada waktu sholat, kemudian takmir, alamat tadi sudah saya tunjukkan di mana lokasinya, kemudian juga ada laporan infak. Nah laporan infak ini juga penting teman-teman ya, nanti kalau untuk di masjid saya rasa banyak yang membutuhkan ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat di sekitar bahwa ada berapa sih keuangan sekarang. Itu juga saya rasa bagus ya, ini juga perlu sampaikan ke takmir biar nanti punya punya gambaran, oh ya ini kayak penting banget, bagus gitu ya. Nah bagi pengelola nanti teman bisa menyampaikan bagaimana cara ngelolanya ya. Jadi kalau laporan infak teman-teman tinggal editnya di sini ya, ada laporan infak nih di sini nih. Nah, nah ini ada menu kayak gini dok ya. Nah nanti di laporan infak ini ada beberapa apa ya, tahapan ya. Nanti kalau kita pengen nambah itu bisa bentuknya itu masuk atau keluar gitu ya. Jadi kalau kita nambahin nanti otomatis ke dana masuk ya, jadi nilainya juga akan sesuaikan. Nah, kalau masuk ya dia plus, kalau kalau dikeluarkan ya dia akan min gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pemasukan, misalkan rekap infak hari Jumat nih ya, itu kan masuk nih, maka nanti ditaruh di dana masuk gitu ya. Misalkan dikasih nama misalkan infak hari Jumat tanggal, misalnya kemarin tanggal berapa, nah, tanggal 8 8 Agustus misalnya 2025 misalnya gitu ya. Nah, dikasih tanggalnya tanggal berapa, nah dia tampilan tanggalnya tanggal 8 ya. Terus ada jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya 500.000 ya, ini 500.00. Jadi 500.000 nya itu nggak perlu dikasih koma ya, jadi 500 biasa. Oh gini tuh ada contoh 500 titik. Nah terus kemudian asalnya dari mana, misalnya dari anak ini infak berarti bisa nama orang, misalnya namanya nggak pengen diketahui ya, nama hamba hamba Allah misalnya gitu ya. Keterangan misalnya ini adalah, oh enggak, ini kalau kontak infak ya hamba Allah berjamaah misalnya, karena banyak sih. Ini aja nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang keterangannya, di siapa aja. Nah ini kalau yang keterangan ini kalau diisi kalau keluar ya, kalau masuk nggak perlu. Nah kalau sudah nanti bisa digabungkan di periode tahun gitu ya. Jadi sini kan nanti teman-teman bisa nambah, ini kan baru ada tahun 2023 nih. Kalau tahun 2025 belum ya, nanti bisa ditambahkan kategori misalnya tahun 2025 gitu ya, di enter. Nah maka nanti akan muncul di sini nih tahun. Di sini ada periode tahun, dan di sini juga ada periode bulan ya. Kalau misalkan mau nambahin bulan juga bisa. Jadi nanti teman-teman bisa nambahin nih. Nah, jadi kalau misalkan ada beberapa kategori yang bisa ditambahkan, bisa tahun, bisa bulan, bisa juga ada kategori yang lainnya. Misalnya nanti mungkin jenisnya ada infak untuk pembangunan, maka nanti bisa dibuatin kategori khusus misalnya. Kalau memang ada masjid sedang bangun, nanti bisa dibuatin kategori gitu ya. Jadi sini ada beberapa kategori di bagian laporan infak, itu ada tahun, kemudian juga ada bulan gitu ya.
nanti saya tambahkan sesuai dengan bulan hari ini. Kalau tambahkan kategorinya di sini misalkan Agustus misalkan ya, Agustus 2025, enter. Nah kayak gitu, ini nanti bisa digunakan untuk mengambil gitu ya. Jadi ini untuk di sini saran saya adalah kayak gini nih ya, contohnya ya, Agustus tahun berapa, bulan apa gitu ya, bulannya apa, tahunnya berapa. Ini digunakan nanti untuk nampilin atau untuk ngelompokin infak atau pengeluaran infaknya kemana gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah ini tinggal diterbitkan. Nah sudah, nanti kita bisa lihat di sini nanti akan bertambah. Nah gini, infak hari Jumat 8 Agustus ya, udah ada ya. Jadi nambah lagi kan, tadinya 7 juta tadi jadi nambah, jadi otomatis akan ditambahkan gitu ya. Begitu juga kalau mengurangi ya, tinggal nanti ditaruh di dana disalurkan gitu ya. Jadi itu gampang ya. Kemudian juga kita bisa nambahin info rekeningnya nih, kalau kita pingin agar yang infak itu tidak hanya yang melalui kotak. Mungkin nanti ada beberapa inovasi, kita bisa juga menyarankan kepada pengelompok pada takmir itu bisa juga nanti rekening masjidnya tampilkan di sini untuk nampung infak yang dari masyarakat yang tidak bisa datang ke masjid misalnya. Bisa dia punyanya rekening misalnya, bisa dikirim ke rekeningnya. Misalnya ada yang warganya ada di Korea misalnya, dia ingin transfer kalau ke rekening masjid tapi kan nggak bisa datang masjid nih, dia biasanya transfer, maka nanti saya tambahkan rekeningnya gitu ya. Misalnya tambah lagi baru rekeningnya apa ya, nanti di sini ditulis ya, ini rekeningnya misalnya bank apa ini, bank apa lagi yang ada, bank PTN misalnya. Nah nanti di sini ada beberapa informasi di bawahnya nih, sorry ini saya naikin ya. Nah banknya apa, PTN. Kode banknya apa, kalau nggak ada ya dikosongin. Kemudian nomor rekeningnya berapa, misalnya kodenya 334455 ini ya. Terus nama pemilik rekening siapa, misalnya Masjid Asekaf gitu ya. Nah kalau sudah, tingkat lanjut apa lagi, oh nggak ada, ya udah gitu aja. Terus kalau bisa juga ada foto ya di sini ya. Nah foto, nanti bisa tambahin logo Bank BTN ya. Nah kalau nggak punya nanti jadi cari dulu logo BTN. Nah kayak gini, yang ini ya, kita bisa download dulu. Nah ini kita download, kita simpan, kita taruh di sini misalkan. Nah nanti kita tambahkan di sini nih, dia download ya, kita tambahkan, kita unggah, pilih Varkas, kemudian kita cari tadi di picture ya. Nah diri, nah sudah ketemu ya. Nah ini sudah muncul, dikasih nama Bank BTN misalnya, BTW gini ya, taruh bawah lagi, tapkan. Nah nanti muncul begini ya. Kalau sudah tinggal kita terbitkan. Oke, terbitkan lagi. Nah harusnya nanti sudah muncul di sini. Kalau kita ingin lihat di sini rekening, inilah mana rekening infak. Oh tadi di mana, kita pindah tadi ya. Nah rekening infak, nah ada BTN ya, di sini sudah ada munculnya BTN ya, bank ya, nomornya ini, nama pemiliknya berapa itu ya, nomor rekeningnya ini ya. Nah begitu kira-kira untuk menambahin beberapa item di panduan ini. Saya cukupkan dulu di beberapa menu, nanti saya tambahkan lagi di menu berikutnya ya. Saya bikin beberapa episode biar nanti teman-teman bisa bertahap mempelajari di fitur-fitur apa aja yang ingin diterapkan. Kalau ada request menu apa, panduan apa lagi yang ingin ditunjukkan, nanti saya coba buatkan. Terima kasih.